Pasukan Siaga 1 di Tarakan, Kalimantan Utara untuk persiapan operasi pembebasan 10 warga Indonesia yang disandra kelompok pemberontak Filipina pimpinan Abu Sayyaf. TNI Angkatan Laut akan menyiapkan 5 kapal perang yang dilengkapi dengan pasukan elit Angkatan Laut, yakni pasukan Sea Reader dan pasukan Katak. Operasi pembebasan akan dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Wilayah Timur atau Gus Purla, Laksamana Pertama TNI Aryawan. Saat ini TNI Angkatan Laut dan pemerintah terus berkoordinasi terkait rencana dan teknis pembebasan para WNI. Untuk aspek laut sampai saat ini saya mendapat perintah untuk mengkoordinir semua kekuatan, di mana kekuatan laut ada 5 unsur, kemudian udara ada 1 heli dan 2 fixed wing. Kemudian ada Sea Raider dan juga pasukan Katak yang sementara ini juga akan terbang menuju ke yang kita jadikan pangkalan aju adalah di Tarakan ini. Saya mohon doanya kepada masyarakat semua, juga rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan misi ini dapat berhasil dengan baik, Sandra bisa kita selamatkan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan pihak TNI saat ini masih memantau rencana pembebasan para WNI yang disandra di wilayah Filipina. Jika tentara Filipina membutuhkan bantuan, maka pihak TNI siap untuk membantu dan berkomunikasi langsung dengan Panglima Tentara Filipina. Prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara. Jelas ya? Nah kemudian sekarang berdasarkan monitor, saya koordinasi dengan Chief of Staff dari Filipina, Jenderal Berry, bahwa lokasi ada di negara Filipina. Mereka sudah tahu tempatnya. Setiap saat saya koordinasi, monitor, kemudian saya hanya menyampaikan bahwa apapun yang diperlukan oleh pemerintah Filipina, kami siap. Siapnya bagaimana itu adalah urusan saya. 10 awak kapal Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf masih belum diketahui keberadaannya. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyatakan TNI selalu siap jika diperintahkan untuk melakukan pembebasan. 10 warga negara Indonesia yang merupakan kru kapal Brahma 12 dan kapal Anan 12 masih belum diketahui nasib dan keberadaannya setelah disandra kelompok Abu Sayyaf saat perjalanan dari Sungai Putih, Kalimantan Selatan menuju Filipina. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyatakan, pemerintah siap membebaskan 10 WNI yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf, namun Menhan tetap menunggu hasil negosiasi Kementerian Luar Negeri. Menurut Menhan, kerjasama sejumlah negara tetangga diperlukan untuk menjamin keamanan jalur laut. Saya tentara sudah siap semua. Itu permintaan tinggal di sana, jangan kita mengganggu rumah orang. Kalau dia bilang siap, ya kita nonton aja. Tapi kalau dia bisa kita minta bantuan kita untuk menangani, kita masuk. Ya. Sudah dikoordinasi khusus, Pak? Oh ya sudah pasti. Kita kan setiap tahun kan ada pertemuan Menhan, setiap tahun kan ada pertemuan Angkatan Darat atau Panglima TNI. Udah nyambung lah itu ya. Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan diamankan oleh otoritas Filipina. Sementara kapal Anan dan 10 awaknya masih disandra dan belum diketahui posisinya. Pemilik kapal tongkang Anan 12 disebut sedang melakukan negosiasi dengan pembajak. Tim Liputan Metro TV. Keluarga anak buah kapal yang disandra kelompok bersenjata di Filipina berharap pemerintah segera turun tangan untuk membebaskan anggota keluarga mereka. Ditemui di rumahnya di Kota Batam, pihak keluarga Peter Townsend yang menjadi kapten kapal mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Peter pada tanggal 23 Maret 2016 lalu. Saat itu korban mengatakan kalau ia dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga Peter berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan para sandera. Sandera lainnya Wendy Raknadian, warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Orang tua Wendy yakni Aidil dan Asnidar mengaku cemas menunggu kabar mengenai kondisi anak mereka. Jadi selamat, kaptennya udah nelpon. Terus? Jadi kaptennya udah nelpon ke perusahaan. Mungkin dia minta tebusan, nggak mau, nggak tahu kan. Jadi dia bilang sama bapak, bagaimana anak saya, Pak? Keadaannya sekarang lagi siasat aja. Si Dian bang, lepa. Awak gini kok nih mbak si Dian gini melepon kok. Biasanya sinyal kan tak dapat di Tenggawi kan. Awak antara yang tiba di Malaysia.
Terakhir itu nelpon ya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan penghapusan sejumlah regulasi yang menghambat iklim investasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat terdapat 42.000 peraturan yang dinilai menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia. Saat berbicara pada acara pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI di Jakarta, Rabu pagi, Presiden menyebut 42.000 peraturan yang menghambat akan dihapus, termasuk 3.000 peraturan daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dengan tegas, Presiden menyebut semua peraturan tersebut akan langsung dihapus tanpa perlu dikaji ulang. Lebih jauh, Presiden mengatakan para menteri bahkan dirinya sendiri sebagai Presiden sering terbentur dengan sejumlah aturan saat akan mengambil keputusan. 42.000 yang itu menurut saya akan sangat menyulitkan dan akan menghambat kita sendiri, menjerat kita sendiri, sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita memutuskan, kecepatan kita bertindak itu menjadi terhambat karena aturan-aturan ini. Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintah pada Mendagri yang 3.000 itu tahun ini hilangin semuanya. Nggak usah dikaji-kaji. Wong bermasalah kok dikaji, ya udah itu apa sih? Apa itu 3.000 itu apa? Ini Pak, perda retribusi, perda perizinan, yang aneh-aneh. Aneh-aneh, semakin saya baca semakin kok aneh sekali. Semakin kita dalami semakin aneh, udahlah nggak usah dikaji-kaji, udah nggak usah. Nanti kalau pakai kaji-mekaji, sebulan paling dapat 10. Padahal yang bermasalah 3.000, hapus. Mengapa Lanyala Mataliti ajukan pra-peradilan? Informasinya sesaat lagi. Lanyala Mataliti digelar hari ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Pra-peradilan ini dilakukan untuk menguji proses penyidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim kuasa hukum Lanyala menyatakan telah menyiapkan alat bukti kuat untuk menggugat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menjerat Lanyala dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Selain itu, alasan lainnya kasus tersebut menurut kuasa hukum Lanyala dianggap telah diputus pengadilan pada Desember 2015 dengan terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Keduanya divonis penjara dan dibebankan kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. Dan itu kan salah satu bukti yang diajukan. Panggilannya tidak jelas kan. Dalam kaitan tidak jelas itu tidak mencantumkan pelanggaran apa yang dilakukan oleh tersangka. Di mana-mana namanya panggilan itu harus jelas melanggar pasal berapa, terus mengenai kejelasan itulah untuk undang-undang yang tidak sesuai. Ya kita uji lah, makanya semuanya kita uji. Sidang pra-peradilan dengan pemohon Lanyala Mataliti di Pengadilan Negeri Surabaya ditunda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terhubung dengan Vera Bahasuan. Vera, apa yang menyebabkan penundaan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Lanyala Mataliti? Ya, Zilvia, sidang pra-peradilan yang rencana digelar hari ini pukul 10 ini dipastikan ditunda dan Hakim Tunggal Ferdinandus menetapkan penundaan sidang pra-peradilan ini disebabkan untuk memberikan waktu yang patut kepada termohon, dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar sidang selanjutnya dapat berjalan dengan efektif. Rencananya sidang akan kembali digelar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 9.00 dengan agenda untuk memanggil kembali pihak termohon, dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Suasana di Pengadilan Negeri Surabaya hingga kini tergolong kondusif dan pihak keamanan tetap berjaga. Tim advokasi Lanyala telah meninggalkan Pengadilan Negeri Surabaya dan pra-peradilan ini dilakukan dari pihak pemohon Lanyala Mataliti untuk menguji proses penyidikan hingga proses penetapan Lanyala sebagai tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Tadi oleh hakim yang menyidangkan sudah dibuka, ternyata dari pihak termohon tidak hadir
Dan selanjutnya persidangan akan digelar lagi dan termohon akan dipanggil dengan waktu yang cukup dan patut, sehingga ditentukanlah besok tanggal 5 hari Selasa bulan April. Dinyatakan tidak hadir, apakah memang sudah? Ya, Zilvia, sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Hera Bahaswa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, keberadaan Ketua PSSI Lanyala Mataliti diketahui telah berpindah dari Johor Bahru, Malaysia menuju Singapura sejak Selasa dini hari melalui jalur darat. Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia sudah meminta imigrasi Malaysia untuk melacak keberadaan Lanyala sejak ada permintaan dari Kementerian Luar Negeri. Sehingga melalui atas imigrasi di sini kita bekerjasama minta bantuan imigrasi di Malaysia untuk melacak keberadaan yang bersangkutan itu. Dan baru tadi malam, kira-kira jam 12 malam itu, 11 malam yang saya mendapat info bahwa betul memang yang bersangkutan masuk tanggal 17 Maret yang lalu dan telah keluar melalui Johor lewat jalan darat ke Singapura tanggal 29 jam 4 pagi. Dari situlah imigrasi mengetahui keluar masuknya yang bersangkutan. Tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur Lanyala Mataliti telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kementerian Hukum dan HAM menyebut tidak bisa melakukan langkah antisipatif mencegah Lanyala ke luar negeri sebelum ada permohonan pencegahan dari Kejaksaan. Setelah 3 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa, tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2012, Lanyala Mataliti diketahui berada di Malaysia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan Lanyala meninggalkan Indonesia pada Kamis 17 Maret 2016, sehari sebelum penetapan tersangka oleh Kejati Jawa Timur. Yasona mengaku pihaknya tidak bisa melakukan langkah antisipatif apapun. Alasannya, pencegahan yang dilakukannya hanya berdasarkan surat permintaan atau rekomendasi dari instansi atau lembaga lain. Tanggal 17 dia keluar, 18 kita menerima surat pencegahan. Keluarnya kemana, Pak? Ya kita nggak tahu, pokoknya keluar lah. Ada yang bilang ditemukan tiket? Mana bisa kita antisipasi untuk mencekal orang harus ada permintaan dari instansi. Apakah dari BNN, apakah dari BNPT, apakah dari Polri, Kejaksaan. Kalau nggak ada ya, walaupun kita tahu dia ada permasalahan, nggak boleh. Berarti telat permintaan pencekalan dong, Pak? Iya, pokoknya dia pergi sebelum kita menerima surat cekal, itu aja. Terlambat atau tidak terlambat, putuskan sendiri. Hingga saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mengupayakan menghadirkan Lanyala Mataliti untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Politik susah. Katanya juga ada yang bilang Demokrat mau mencalonkan Pak Karwo.